Jatim, Indramayu, Sukajaya, Bogor, Ambon, Maluku, Sukabumi, Sulawesi Selatan, Padang, Lombok, Ponorogo, Purwakarta, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? 365일 먹어야지. 응? Berlatar di sebuah kota wisata di Korea Selatan yang sangat khas dengan panorama pantainya, cerita akan berfokus pada sekelompok gangster yang terkenal dengan nama geng Temujin. Namun tak seperti kebiasaan gangster pada umumnya, geng ini justru lebih mengorientasikan solidaritas persaudaraan mereka dalam hal positif, di mana mereka pun ikut andil sebagai tim pengelola pengembangan bisnis properti di kota tersebut. Samsul adalah nama salah satu dari mereka yang sebentar lagi akan menikah. Wajar saja jika ia pun sempat mendapatkan perlakuan konyol dari anggota lain yang juga turut merasa bahagia dan ingin mengungkapkannya dengan cara mereka sendiri. Di waktu bersamaan terdengar sebuah informasi mengejutkan di mana salah satu fasilitas hiburan yang mereka kelola justru sedang dijadikan tempat pesta obat terlarang. Hal itu sontak membuat dua petinggi Temujin yang bernama Kim dan Park langsung mendatangi TKP dengan perasaan jengkel. 보이긴 보이나 이 씹새들 진짜로 약을 하고 있네. Usut punya usut, obat haram yang digunakan pada pesta tadi rupanya diperoleh dari pria bernama Keong. Ini orangnya, itulah kenapa selevel pimpinan tertinggi Temujin yang bernama Kang pun sampai turun tangan. Karena ternyata Keong juga masih termasuk dalam jajaran petinggi geng yang itu dia satu-satunya orang yang terbilang sangat bantangul atau susah untuk diberi saran. 갱포 농난디. 예, 알겠습니다. Bicara tentang bisnis, geng Temujin merupakan investor terbesar pada sebuah resort ternama di kota wisata tersebut. Sementara ketua Kang yang merasa sudah lanjut usia melimpahkan kuasa atas pengelolaannya kepada si Kim sebagai sosok paling bisa dipercaya di antara semua anggota gengnya. Wah, balelol, maklum puasa teman-teman, hihihi. 그냥 네 책임. Di tempat lain kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Lee yang dibalik sikap dinginnya ternyata merupakan seorang debt kolektor pinjol yang dikenal sangat ambisius dan brutal, di mana kekejamannya tak hanya menyasar para nasabah cicilan macet, melainkan siapa saja yang dianggap berpotensi akan menghalangi keinginannya. 네가 살았으면 좋겠다. Adapun terkait bosnya yang diam-diam ternyata pemilik saham kedua terbesar pada bisnis resort tadi, di sini Lee datang dan sekonyong-konyong meminta jatah dari keuntungan investasi tersebut. Namun karena si bos menolak berkompromi, maka Lee pun tak tanggung-tanggung untuk menghabisinya pada saat itu juga. Ternyata seorang nasabah bermasalah pun dipersiapkan untuk dijadikan kambing hitam. Artinya, Lee juga telah berhasil menekan mental orang tersebut untuk melunasi semua hutangnya dengan cara menanggung semua akibat dari perbuatan Lee barusan di hadapan kepolisian. Singkatnya, Lee berhasil merebut kepemilikan saham resort berikut aset properti milik almarhum si bos, yang bahkan kini Lee pun tinggal di sana bersama seorang nasabah Amu Cuy yang demi menutupi bunga cicilan bulanannya, ia pun sampai rela menyerahkan piala kehormatannya sebagai gantinya. 뭐 어딘 나랑 어울렸나. Terkait peristiwa kematian si bos yang terbilang janggal, salah satu anak buah si bos yang bernama Sin datang sambil menebar ancaman bagi siapapun pelakunya. Sementara Lee yang berada di sana pun meresponnya dengan sebuah tantangan bahwa Sin harus mampu membuktikan dan jangan hanya menggonggong saja. 꼭 그렇게 하세요. Sebagai pemegang saham terbesar kedua, Lee dan beberapa pengawal akhirnya mendatangi Kim untuk membahas soal pembagian keuntungan. Namun karena Kim tahu jika pria di hadapannya ini bukan orang baik dan bahkan juga dikenal sebagai gembong obat terlarang, maka dengan tegas ia menolak Lee untuk ikut campur dalam urusan pengelolaan resort. 일전에 저희 애들 약 때문에 식구들 간에 같이 사업을 해야 되는데 아니면 난 인정한 걸로 알을게.
Tak menyerah begitu saja, esoknya Lee membawa si Amu Cuy pergi menemui ketua Kang di kediamannya yang atas penolakan Kim tempo hari, Lee tanpa basa-basi lagi langsung menikam ketua Kang berkali-kali lagi bentuk usaha dia dalam rangka mengkudeta kepengurusan resort dari geng Tamujin. Dan ya, kali ini si Amu Cuy lah yang giliran ditumbalkan Lee untuk bertanggung jawab atas kebrutalan tersebut, karena jika tidak, maka ia sendiri yang pastinya akan dihabisi atas persangkutan cicilan pokok yang walau bagaimanapun masih harus tetap dilunasi. Ketua Kang akhirnya meregang nyawa saat dalam perawatan medis, sementara Kim yang menyaksikan itu pun seketika terlihat begitu murka, apalagi setelah mengetahui jika kepolisian justru menetapkan si Amu Cuy sebagai tersangka pelakunya, yang menurut Kim sendiri hal itu sungguh tidak masuk di akal dan logika. 나도 살려고 그랬어. Saat prosesi pemakaman ketua Kang berlangsung, hampir semua anggota geng Tamujin larut dalam suasana penuh emosi, terutama Keong yang jelas-jelas memaksa Kim agar segera mengambil langkah untuk balas dendam. Padahal di balik itu Kim sudah punya rencana yang lebih rapi, di mana ia menugaskan Samsul dan tim untuk menculik beberapa anak buah Lee untuk diinterogasi. Dari sini Pak mendapat informasi soal waktu dan tempat di mana Lee akan melakukan sebuah transaksi obat terlarang, yang dengan ini geng Tamujin bisa memanfaatkan pihak kepolisian untuk menangkap Lee atas kasus tersebut, mengingat sejauh ini masih belum ada bukti kuat tentang keterlibatan langsung Lee pada kasus pembunuhan. 내 들어보니 네 어머니 위암이라며. 이발 새끼야, 이발! 그니까 그 병원비가 많이 들 텐데. Bersamaan dengan dua orang kurir utusan Lee yang membawa paket mencurigakan dari sebuah pom bensin, tim dari kepolisian pun membuntuti dari belakang yang atas komando dari Pak Inspektur. Tim ini pun berpencar untuk melakukan penggerbekan di lokasi yang telah direncanakan. 일단 출발했답니다. Sungguh sangat disayangkan dalam hal ini Lee berhasil membuat tim kepolisian terperangkap karena tas yang dibawa dua kurir tadi hanya berisi paketan kopi dan teh kering saja. Sedangkan paket narkoba yang asli justru mereka titipkan dengan si teteh-teteh pom bensin sebelumnya. 포인트로 접근 중입니다. 자, 포인트 도착. 그물에 그래가지고 내가 딱 준비를 했지. Di sisi lain, Keong sudah mengira kejadiannya akan seperti ini, maka dari itu pun ia lekas mengerahkan anak buahnya untuk mengambil langkah kedua. Namun, belum pun mereka memulai aksinya, pasukan Lee justru menyerang markas mereka terlebih dahulu, dan kejadian serupa juga dialami oleh pasukan Samsul di tempat lain. Kembali lagi kepada Keong yang kondisinya kini sudah hampir sekarat, dan ternyata penyerangan terhadap ia dan anak buahnya ini berasal dari sesama petinggi geng Tamujin, sebut saja si Holid, yang karena punya ambisi untuk berada di pucuk pimpinan, maka Keong yang notabene masih saudara satu geng pun dihabisinya juga. Di saat yang sama, Kim dan Pak didatangi rombongan utusan Lee, di mana seseorang bertubuh badigu langsung menyerang Kim dengan brutal. Bahkan Pak yang berusaha melindunginya pun tak luput dari selamanya. Tiga bulan pasca pembantaian terhadap geng Tamujin, Kim kembali muncul dalam kondisi yang sudah pulih seperti sedia kala. Begitupun dengan Pak yang saat itu terlihat menjemput Kim untuk melanjutkan misi yang sempat terhambat.
Selama itu, Pak Inspektur terus berupaya mencari fakta keterlibatan Lee atas 2 kasus pembunuhan terakhir. Bahkan ia juga sempat meminta keterangan dari si Amu Cuy, yang dari situ semakin memperkuat dugaan jika Lee memang terlibat. Namun di sisi lain, Kim tetap diingatkan agar tidak bertindak gegabah dan biarkan pihak kepolisian saja yang menyelesaikannya. 혐의가 차고 넘친다니. Diam-diam Kim bertemu dengan Shin yang notabene merupakan rival terkuat Lee dalam gengnya. Di sini Shin diminta bekerja sama untuk membunuh Lee, setidaknya membantu agar Lee secepatnya diseret ke penjara. Sayangnya inti kesepakatan tersebut diketahui oleh si Jabri yang kemudian melaporkannya kepada Lee. 저희가 먼저 칠까요? Bala pasukan dari kubu Lee pun dikirimkan untuk menghabisi geng Temujin yang masih tersisa. Namun rupanya Park sudah menaruh curiga akan hal tersebut sehingga dipersiapkanlah sebuah jebakan maut sehingga setidaknya 99% pasukan Lee berhasil termakan jebakan tersebut kecuali si Badigul yang menyusul tewas belakangan. 생각보다 우리도 따라왔잖아. Sementara itu, Kim memilih untuk mendatangi tempat parkir si Khalid hingga terungkaplah bahwa memang ia kalap karena terdorong oleh hasrat serakah yang pada akhirnya ia pun terpaksa harus menelan sebuah akibat jika kesuksesan tak akan pernah berpihak pada orang-orang serakah. 난 저거이 내 거라고 생각한 적. 네 거 아니면 다 내 거지. Virus serupa juga telah menghinggapi mindset si Jabrik yang sekilas melihat bahwa posisi lebih cerah justru berada di pihak Shin. Di mana berbekal informasi yang dibocorkan si Jabrik ini, Shin akhirnya mengambil kesimpulan untuk menjadikan Lee dan Kim target yang sama-sama harus dihabisi. 보상이 적다고 생각한다고. 김길석이도 정리하지 않는. Tanpa sadar mereka ternyata sedang diawasi oleh Samsul yang dengan kaki terpincang-pincang terus membuntuti langkah mereka untuk menuntut balas dan... Sampai di sini kita diperlihatkan bahwa kepolisian memang sudah kewalahan sampai-sampai Pak Inspektur harus mengeluarkan surat perintah palsu untuk menangkap Lee. Namun di sisi lain, Lee menganggap bahwa rencana Pak Inspektur untuk mengaburkan dirinya bukanlah cara yang tepat. Toh pada akhirnya Kim dan geng Temujin akan menemukannya juga. Dan benar saja perjalanan pun dihentikan Kim dan geng Temujin yang ingin memastikan kebenaran surat penangkapan tersebut. Hingga sebuah ancaman Pak Inspektur pun membuat Kim akhirnya memberi kesempatan mereka untuk melanjutkan perjalanan, namun tanpa diduga Lee justru mengambil keputusan nekat seperti ini. 설명이 필요할 것 같은데. Di sini Lee ingin membuktikan jika dirinya bukan seorang pengecut yang walau hanya seorang diri serta kondisi tubuh terluka, Lee nampak masih begitu yakin bahwa disinilah tempat untuk menguji kebrutalan ia yang sesungguhnya. Satu persatu anggota geng Temujin berjatuhan, tapi sebuah kesalahan besar ketika Lee tetap bersikeras dengan segala ambisinya karena dengan kondisi seperti itu tentu saja akan sangat mudah bagi Kim untuk melumpuhkannya bahkan membunuhnya. Ketika Kim ditanya Pak Inspektur kenapa sampai tega melakukan semua ini, Kim pun menjawab bahwa sejatinya dia sudah mati rasa dan sisi kemanusiaannya sudah lama mati bersama mereka-mereka yang telah binasa oleh kekejaman Lee. 다른 선택지가 있었나? Tamat ending yang cukup membagongkan.